Baik, halo teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar operasi pembagian pada polinom. Baik, sebelumnya Anda sudah belajar tentang definisi polinom, kemudian di dalamnya ada cara menentukan derajat, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menentukan nilai fungsi, ya, yang nanti ada dua cara, yaitu dengan cara manual ataupun dengan cara skema Horner. Nah, kemudian Anda juga sudah belajar menentukan suku, ya, misalnya suku ketiga dari sebuah polinom atau dari sebuah bentuk ekspansi matematis gitu ya. Kemudian Anda juga sudah belajar operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinom. Nah, pada video ini kita akan belajar operasi polinom, hanya saja operasi pembagian. Kenapa ini dipisah dengan operasi-operasi yang lain? Karena memang pembagian polinom ini sedikit kompleks dibanding dengan operasi-operasi sebelumnya. Baik. Oh, sebentar. Sebentar ya. Next slide. Oke. Baik. Prinsip ya. Teman-teman, ya, pada prinsipnya pembagian polinom itu sebenarnya sama dengan pembagian angka biasa. Ya, misalnya saya di sini mempunyai bilangan 653 gitu ya. Akan saya bagi dengan 3 ini ya. Ya, baik. Prinsipnya bagaimana ketika kita membagi 653 dengan 3? Ya, seperti ini. Ya, 653 dibagi dengan 3. Kita mulai dari 6 ini, dari ratusannya. Kita bagi dengan 3. 6 dibagi 3, ya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Betul ya? 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini dikurangi. Ya, 6 dikurangi 6, 0. Itu ya, sini kan. Nah, 0 bagi 3 tidak bisa dong, karena lebih kecil. Maka saya turunkan 5. Sehingga 5 bagi 3 bisa, bisa. Ya, 5 bagi 3 berapa? Bisanya hanya sekali. Ya, tidak boleh 2, karena 2 berarti lebih, yaitu 6. Ya, maka ini saya tulis 1. Oh, gitu ya. Nah, sekarang sama dengan sebelumnya, 1 dikali 3. Saya tulis di sini. Dikurangi. Ya, dikurangi ya. 5 dikurangi 3 berapa? 2. 2 apakah bisa membagi 3? Tidak. Ya, karena 2 itu lebih sedikit dibanding 3. Sehingga saya turunkan 3-nya. Saya turunkan di sini. 23 dibagi 3, bisanya berapa? 7. Karena kalau 6, masih ada satu lagi. Kalau 8, ya lebih. Maka ini bisanya adalah 7. Ada satu di sini ya. 7. Ya, 7 dikali 3 sama dengan 21. Sisanya berapa? 23 dikurangi dari 1 sama dengan 2. Gitu. Nah, ini prinsip ini, proses ini juga berlaku di polinom, teman-teman. Ya, proses atau langkah-langkah kita berlaku di polinom. Nah, tapi sebelum itu, ya, perlu Anda ketahui bahwa dari sini, dari proses ini, kita bisa memperoleh bahwa ternyata, ya, 653 itu akan sama dengan 3 dikali hasilnya ini. Tuh ya, 217 ditambah dengan sisanya. Ya, sehingga pada pembagian polinom ini dikenal sebagai sisa bagi, ya, atau simbolnya nanti adalah SX, teman-teman. X ya, ini X. Kemudian yang ini dikenal sebagai hasil bagi, ya. Hasil bagi, simbolnya di dalam kelas ini kita menggunakan HX. Oke, kemudian ini dikenal dengan pembagi. Pembagi. Kemudian yang ini dikenal sebagai yang dibagi. Gitu ya. Nah, ternyata kita memperoleh sebuah persamaan, ya, persamaan dari ini semua, yaitu bahwa ternyata yang dibagi itu, yang dibagi, ya,
akan sama dengan tiganya apa? Pembagi, ya, pembagi dikali dengan 217 itu tadi apa teman-teman? HX-nya, hasil bagi, ditambah dengan duanya apa? Sisa bagi. Nah, ini silakan diingat. Ini silakan diingat. Itu ya. Jadi sejauh ini kita sudah memperoleh bahwa ternyata yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi plus sisa bagi. Nah, kemudian yang ini barusan yang saya lakukan adalah disebut sebagai ya ini ya, metode penyelesaian saya ini disebut sebagai metode bersusun. Oke, ini metode bersusun. Nah, ketika Anda ditanya metode bersusun, maka langkah-langkahnya seperti ini. Gitu ya. Baik, lanjut. Selanjutnya, kita coba menerapkan prinsip yang sudah kita lakukan tadi terhadap pembagian polinom. Ya, di sini saya mempunyai polinom yaitu 2x pangkat 3. Saya tulis kembali ya. 2x pangkat 3 minus 5x kuadrat tambah 4x tambah 3. Nah, saya akan bagi polinom ini dengan x min 3. Berarti kita memperoleh pembaginya itu x min 3, kemudian yang dibagi adalah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 4x tambah 3. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan pembagian bilangan biasa tadi. Ini akan sama dengan saya mulai dari pangkat tertinggi. Ya. Langkah awalnya adalah pastikan urutkan dulu X-nya, urutkan dulu variabelnya dari pangkat tertinggi. Biasakan seperti itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Itu ya teman-teman. Ya. Urutkan dari besar terkecil. Nah, kita mulai. 2x pangkat 3 dibagi dengan X-nya di sini. Bukan dengan X min 3, tapi 2x pangkat 3 dibagi dengan X. Berapa? Jadi 2x pangkat 3 dibagi dengan X. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Betul ya? X pangkat 3, ini X pangkat 3 dibagi dengan X. Ya. Maka nanti X pangkat 3 min 1 sama dengan X kuadrat. Ini akan sama dengan 2X kuadrat. Itu ya. Harusnya ini sudah paham. Nah, 2X pangkat 3 dibagi X sama dengan 2X kuadrat. Itu ya. Baik. Selanjutnya, ya, 2X kuadrat ini sama seperti tadi di bilangan tadi ya. Saya kalikan dengan, oke, sorry. Ini malah hapus. Sorry. 2X kuadrat ini saya kalikan dengan ini semua. Ya. Berarti mulai dari 2X kuadrat dikali dengan X. Hasilnya berapa? Oh, ternyata 2X pangkat 3. Lihat. Ini loh. 2X kuadrat dikali dengan X. Sama dengan 2 dikali 1. Dan 1 kan di sini 2. Kalau dikali berarti X-nya ditambahkan. 2 ditambah 1. Berarti 2X pangkat 3. Gitu ya. Selanjutnya, ini kalikan kembali dengan min 3. Ya. Dengan min 3. Berarti 2x kuadrat dikali min 3. 2x kuadrat kali min 3. Min 3 dikali 2 sama dengan min 6x kuadrat. Gitu ya. Nah, berarti min 2x kuadrat dikali dengan min 3 sama dengan min 6x kuadrat. Ini dikurangi. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3, ini jadi 0. Gitu ya. Min 5 X kuadrat dikurangi dengan min 6 ya. Min 5 min 6. Berarti ini jadi min 5 plus 6 sama dengan positif 1. Gitu ya. Berarti ini sama dengan positif 1x kuadrat.
Nah, sekarang apakah ini X kuadrat ini masih bisa dibagi dengan X yang ini? Bisa, karena pangkatnya lebih tinggi. Sehingga X kuadrat dibagi X. X kuadrat dibagi X. Bagi X di sini loh ya. Yang di sini. Berarti X pangkat 1. Tulis di sini. Oke. Nah, ini kalikan lagi dengan X dan dengan min 3. Berarti X dikali dengan X akan sama dengan X kuadrat. Oke. Kemudian X dikali min 3 sama dengan min 3X. Ini dikurangi. Oke. Kemudian X, oh bukan, sorry, bukan sini garisnya ya. Di sini. Ya, ini dikurangi lagi. Kemudian X kuadrat dikurang X, ini jadi 0. Tuh ya, min 3. Ya, di sini kan ada, sebenarnya saya bisa menulis di sini juga, saya tuliskan 4X gitu ya. Kan saya turunkan. Ini kan. Ini juga saya bisa tulis di sini. Maka 4X minus min 3. 4 min 3 sama dengan 4 plus 3. Gitu ya. Maka ini sama dengan 7X. Di sini 3 minus 0. Berarti ya sama saja dengan 3. Gitu ya. Nah, sekarang apakah X masih bisa dibagi dengan X? Masih dong. Kan sama pangkatnya. Berarti coba kita bagi 7X bagi X. Ya. 7X dibagi X. Ya. 7 bagi 1 ya 7. Ini loh, 7X bagi X. Ini akan sama dengan 7X 1 dikurangi 1. Sama dengan 7X pangkat 0. Akan sama dengan 7 dikali 1. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 7. Gitu ya. Nah, harusnya ini sudah paham ya. Ini berulang kali kita bahas. Nah, 7X bagi X sama dengan 7. Tulis di sini. Lakukan hal yang sama. 7 dikali X, 7 dikali min 3. 7 kali X itu sama dengan 7X. 7 kali min 3 sama dengan min 21. Gitu ya. Nah, ini, bentar saya geser ini dulu. Oke, saya geser sini. Nah, ini kita kurangi kembali. Oh, sebentar. Nah, saya kurangi 7X dikurangi 7X ya jadi 0. Betul ya? 3 dikurangi min 21. 3 dikurangi min 21 sama dengan 3 plus 21 sama dengan 24. 24. Nah, ini ya, inilah yang disebut sebagai sisa bagi ya, atau tadi simbolnya adalah SX. Kemudian ini adalah hasil bagi atau HX. Ini adalah polinomialnya yang dibagi, kemudian ini adalah pembagi. Kita beri simbol misalnya PX. Itu ya. Nah, coba saja ini kita cek apakah benar nggak hasilnya seperti ini. Caranya bagaimana? Berarti cara ngeceknya adalah saya pasti memperoleh 2X pangkat 3 min 5X kuadrat tambah 4X plus 3 dari ya 2X kuadrat ditambah, atau langsung jangan ini deh, dari X min 3 dikali dengan 2X kuadrat tambah X tambah 7 ditambah dengan sisanya nanti. Coba kita kalikan dulu deh. Ya, ini sembari belajar perkalian polinom. X kali 2X berarti sama dengan 2X pangkat 3, X kali X kuadrat, X kali 7, 7X, min 3 kali 2, min 6X kuadrat, kemudian min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 7, min 21. 2X pangkat 3-nya cuma 1, ya, ini. Kemudian X kuadrat, di sini ada X kuadrat, di sini juga ada, berarti 1 dikurangi 6, min 5X kuadrat. Oke, ini 7X, ini 3X, berarti 7 min 3, berarti 4. 4X, betul ya? Ini sisa min 21. Nah, ini min 21,
Kemudian ini hasilnya kita tambah dengan 24. Betul kan? Tambah, saya tulis di sini ya, tambah 24. Betul ya? Nah, min 21 ditambah 24 sama dengan 3. Berarti kita peroleh, ya, ini saya 2x3 min 5x kuadrat tambah 4x min 21 tambah 24, ya positif 3. Nah, sama ya. Ini kan? Maka hasil kita benar. Gitu ya. Maka yang disampaikan di awal yaitu prinsip pembagian polinom sama dengan pembagian bilangan biasanya. Baik, lanjut. Selain dengan cara ini, ya ini kan yang barusan itu namanya metode bersusun ya, metode bersusun ya. Nah, ada yang disebut sebagai metode ini nih, skema Horner. Nah, proses eh, pengerjaan dengan skema Horner ini sama dengan ketika Anda menghitung nilai fungsi menggunakan skema Horner. Ya, tentu Anda sudah punya dasar tentang materi ini. Nah, mari kita coba. Kita akan coba soal yang sama ya. Ini kan, soal yang sama. Ya, betul sama ya. Nah, coba. Pertama, kalau disebut sebagai skema Horner, maka identik dengan gambar seperti ini. Betul ya? Ya, oke. Yang ini kita isi dengan deretan koefisien-koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Berarti mulai dari X pangkat 3, koefisiennya adalah, ini kurang panjang. Saya buat di sini aja. Gitu ya. Berarti, oh jangan deh. Oke, sini saja. Oke, mulai dari 2, min 5, 4, ingat ya, diurutkan dulu dari pangkat terbesar. Kemudian 3. Oke. Nah, yang ini akan diisi dengan pembaginya. Karena pembaginya X min 3, maka sebenarnya X min 3 sama dengan 0. Maka ini bisa ditulis menjadi X sama dengan 0. Sorry, X sama dengan 3. Maka tulis di sini 3. Oke. Nah, kemudian ini diturunkan tanpa diapa-apakan. Berarti 2 langsung diturunkan saja. Kemudian 2 dikali dengan ini. Dikali dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini ditambah. Min 5 tambah 6 sama dengan 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 kali 3 sama dengan 21. 3 tambah 21 sama dengan berapa? 20. Ya. Nah, kira-kira dari sini, ya, ini apa sih maksudnya? Apa nih maksudnya? Kalau di sini tadi kan kita memperoleh 24 sisa, hasilnya ini gitu ya. Kemudian pembagi ini. Nah, ini bagaimana nih? Nah, teman-teman, setiap kali Anda nanti menggunakan skema Horner, maka terakhir ini, digit terakhir ini, inilah yang disebut sebagai sisa baginya atau SX-nya. Oke. Nah, kalau yang ini dari sini dan sampai di sini, ini disebut sebagai HX-nya. HX-nya. Cara menuliskannya adalah mulai dari X pangkat. Ini, di sini sebenarnya saya tulis di sini. Ini kan hasilnya 2, 1, 7. Betul ya? Nah, mulai dari X pangkat 0. X pangkat 0 ditambah X pangkat 1. Di sini juga positif. Ini X kuadrat. Maka hasilnya yaitu dari sini kan, dari sini. Ini koefisien-koefisien hasilnya. Berarti 2x kuadrat ditambah x tambah 7. Selesai. Sama enggak dengan yang sebelumnya? Ini deh. Ini kan sama hasilnya ini, sisanya ya. Itu adalah metode skema Horner. Ya, nanti silahkan diputar kembali videonya jika memiliki kesulitan. Nah, sekarang kita coba. Mari kita latihan soal. Ya, untuk pembagian bersusun saya pikir ini clear ya. Sekarang kita akan coba dengan skema Horner. Bagian B dengan skema Horner. Saya mempunyai X pangkat 3 min 3X gitu ya. Berarti saya buat dulu dong. Pembaginya X min 2. Berarti di sini positif. Gitu ya.
Kemudian ini saya buat seperti ini. Ya, berarti mulai dari koefisien X pangkat 3, 1. Betul ya? Kemudian X kuadratnya min 3, min 5, kemudian min 3. Gitu ya. Nah, ini kita turunkan. Ya. 1 dikali 2 berarti 2, min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Min 1 kali 2 sama dengan min 2. Kemudian min 5 ditambah min 2, min 7 ya. Min 7 kali 2 sama dengan min 14. Min 3 dikurangi min 14 sama dengan min 17. Nah, ini adalah SX-nya. Kemudian dari sini, ini adalah HX-nya. Kalau saya tulis kembali gitu ya, HX sama dengan 1, min 1, min 7. Berarti mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, kemudian X pangkat 2. Ini akan sama dengan X kuadrat, min X, min 7. Gitu. Kalau coba buktikan dengan uh, pembagian bersusun gitu ya, maka saya punya uh, X kubik, min 3X kuadrat, min 5X, min 3. Betul ya? Bagi dengan X kuadrat, min 2. Nah, ini akan sama dengan X pangkat 3 bagi X, berarti X kuadrat. X kuadrat kali X sama dengan X pangkat 3. X kuadrat kali min 2 sama dengan min 2X kuadrat. Saya kurangi. Ini jadi 0. Min 3 dikurangi dengan min 2. Berarti jadi min X kuadrat. Min X kuadrat bagi X sama dengan min X. Gitu ya. Min X kali X berarti min X kuadrat. Min X kali min 2 berarti jadi positif 2X. Ini saya kurangi. Sebenarnya di sini ada min 5X. Ini min 3. Min 5 dikurangi 2 sama dengan min 3X. Min 3 turun. Ya. Kemudian min 3X dibagi dengan X sama dengan min 3. Ya. Oh, ini jadi bukan min 3. Ini, sorry. Min 5 dikurangi 2 berarti min 7. Maaf. Min 7. Min 7 bagi X sama dengan min 7. Min 7 kali X sama dengan min 7X juga. Min 7 kali min 2 sama dengan positif 14. Gitu ya. Maka ini akan sama dengan, ya, dikurangi. Ini jadi 0 gitu ya. Min 7 dikurangi min 7. Ya, jadi 0. Min 3 dikurangi min 14 sama dengan min 17. Sama ya. Ini 17. Ya, ini SX-nya. Ini juga hasil. Sama dengan ini. Ya, sama. Gitu ya artian soalnya. Kemudian, nah, masalahnya adalah yang sudah kita pelajari adalah pembaginya itu gini. Contoh tadi pembaginya X min 2. Atau X plus 3A. Ini yang sudah kita pelajari. Atau ini bisa ditulis menjadi gini teman-teman. Pembaginya itu adalah X min K. Dengan K itu bilangan bulat. Bisa min 1, bisa 3. Ini yang kita pelajari ya. Nah, bagaimana kalau ada pembaginya itu misalnya 2X tambah 2. Ya, atau nanti sering disebut, ditulis bentuk umumnya adalah AX plus 2. Jadi koefisien dari X-nya itu, koefisien dari X pembaginya itu tidak satu lagi, tidak seperti ini, kan satu nih. Tapi misalnya 2, 3, misalnya gini, 3X min 5. Nah, bagaimana caranya? Ya kurang lebih sama sebenarnya ya. Contoh yang ini, kita akan membagi 4X kuadrat 2X min 1 ya. Saya akan coba menggunakan skema Horner, nanti pembagian bersusun silahkan dicoba sendiri. Bagian B ya. Berarti, nah, saya di sini mempunyai pembaginya itu, ya, pembaginya adalah ini kan, 2X min 1. Nah, ini bisa saya tulis menjadi 2X min 1, ya, ini sama dengan 2X sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Nah, ini dia X-nya. Maka di sini saya tulis X sama dengan 1/2. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian saya menuliskan koefisien-koefisien X-nya mulai dari 4. Ya, di sini saya tulis dulu deh.
mulai dari 4. Nah, ingat di sini ya, di sini tidak ada X pangkat 3. Ini kan. Nah, ini harusnya saya tulis menjadi 4. Oh, sorry. Harusnya ini saya tulis menjadi 4X pangkat 4 tambah 0X pangkat 3 tambah 3X kuadrat min 2X tambah 5. Harus dituliskan nolnya. Ya, jangan lupa. Berarti 0 di sini ada, kemudian 3, kemudian min 2, kemudian 5. Tuh ya. Nah, ini saya tulis di sini. Ini tambah. Tuh ya. Nah, kita mulai. 4 turun gitu ya, tanpa diapa-apakan. Ya. Oke, ini 4 ya. Nah, 4 dikali 1/2. Ya, 4 per 2 sama dengan 2. 0 tambah 2, 2. 2 dikali 1/2. Ya, ini ya, maksudnya 2 dikali 1/2. 2 dikali 1, 2 per 2 sama dengan 1. Gitu ya. Jangan bilang ini lupa lagi. Nah, 2 dikali 1/2 sama dengan 1. 3 tambah 1, 4. 4 dikali 1/2, ya 2. Min 2 tambah 2, 0. 0 kali 1/2, ya 0. 5 tambah 0, ya 5. Gitu ya. Maka dari sini kita memperoleh ini adalah sisanya, kemudian yang ini disebut sebagai HX-nya, ya. Ini HX-nya 4, 2, 4, 0. Berarti mulai dari X pangkat 0, kemudian, oh, sorry, ini adalah X pangkat 1, kemudian di sini X kuadrat, kemudian ini X kubik, ini tambah. Maka ini sama saja dengan 4X kubik tambah 2X kuadrat tambah 4X. 0 kali X ya 0. Anjoy, ini 4X. Gitu ya. Nah, maka ini adalah HX-nya. Nanti silahkan coba sendiri menggunakan skema bersusun. Gitu ya teman-teman. Nah, sekian untuk video ini. Dan setelah Anda menonton video ini, silahkan latihan soal dengan menggunakan soal-soal yang sudah saya berikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.